Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nah, kembali lagi nih bersama saya Bang Panca nih. Saya akan sidak farm ke kolam bioflok di daerah Citayam. Nah, ini kita lihat nih bioflok ikan nilanya beda sama yang lain. Biasanya kita liputan itu skala 5 kolamnya. Nah, ini skala 10. Oh, lebih besar. Lihat. Gede banget. Nah, dia ada sekitar 15 sampai 18 kolam. Ada skala 10. Nah, nanti kita akan ketemu langsung sama ownernya, namanya Bang Jawir ya? Benar, Bang Jawir. Bang Jawir. Nah, dia sebelumnya pernah kita liput juga, tapi di program Kisah Sukses. Nah, sekarang kita bakal sidak nih, ada apa aja di sini. Sahabat tani nanti bisa lihat. Ini panennya nih skala 10 bisa berapa kilo atau berapa ton sehari, bisa berapa ton dia panen dengan, atau sebulan pasarannya kemana, pakannya apa. Nah, nanti saksiin terus sidak farm. Nah, kita tanya nih Bang Jawir, ini nama farmnya apa ya? Namanya Garden Office, Pak. Garden Office Garden Office Farm, adanya di Citayam, Kabupaten Bogor. Nah, yuk kita lihat langsung. Ikutin saya nih Bang Panca nih, mau sidak farm. Ada apa aja di sini? Yuk, gas! Halo Bang, sehat Bang Jawir? Alhamdulillah. Nah, ini kita udah sampai nih Bang, dari Jagatani. Pakai ini dulu ya Bang ya, Oke. biar suaranya kedengaran. Mau dipakai sini apa? Saya pakai ini. Ini cowok yang pakai sana. Oke, sahabat tani. Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Jawir ya. Jawir siapa Bang? Bang Jawil Muhajir. Nah, Jawir Muhajir. Saya Bang Panca nih. Nanti kita akan sidak farm. Ada apa aja nih sih di farmnya Bang Jawir nih? Boleh, Ya kan? boleh. Nah, sahabat tani terus ikutin ya. Saya mau tanya dulu nih, Bang, ini farmnya namanya apa? Untuk pembesaran kita nama farmnya Garden Office. Garden Office. Karena di lingkungan kebun. Nah, kan saya lihat itunya gede nih, biofloknya. Saya biasa lihatnya 5, skala 5. Ini skala berapa nih? Ini untuk diameternya 10. Diameternya 10 sahabat tani. Nah, diameter 10 ini mampu menampung berapa ikan? Untuk standarnya itu kurang lebih 8.000 ekor. Nah, karena di faktor cuacanya lagi kurang bagus ya, kurang bersahabat, jadinya kita tebar di 6.500. Oh, berarti satu kolam ini skala 10 itu 6.500. Standarnya sebenarnya itu mampu 8.000 sampai 10.000. Bang, kita kasih yuk. Boleh. Agak adem kayaknya di sini ya. Nah, ini 6.500 nih Bang. Ini yang siap dipanen. Ini siap panen nih? Ini kolam penampungan, karena kan kolam penampungannya lagi dibenarkan ya. Bocor, jadinya sementara kita gunakan kolam penampungan dulu. Nah, Abang sini deh Bang, biar enak nih. Nah, nih Bang, lihat kamera Bang. Nah, Bang Jawir, ada berapa kolam Bang? Totalnya sekarang baru 19 kolam. Woi, 19 kolam, satu kolam 6.500 ekor. 6.500 ekor. Per bulan panen berapa ton? Per bulan panen alhamdulillah sekitar 6 sampai 7 ton. 6 sampai 7 ton sahabat tani ikan nila. Nah, itu jualnya kemana? Jualnya untuk selama ini sih alhamdulillah ya, banyak pedagang-pedagang yang langsung datang kemari. Ini ikan nilanya jenis apa? Terus bibitnya ngambil dari mana? Untuk jenis ikan nilanya kita memakai jenis Red Nil 03. Jenis apanya tuh? Jenis nila merah Bangkok, serinya Red Nil 03. Red 03. Terus? Generasi untuk bibit benih sebar. Yang memang layak dibesarkan. Oke. Nah, itu dia sekilo bisa berapa kalau panen? Sekilo dia bisa satu ekor itu mencapai 1,5 sampai 2 kilo. Wah, satu ekor. Gede banget berarti ya? Gede. Wah, mantep nih. Berarti enak buat dipecak nih kalau di daerah sini Bang ya? Enak banget. Nah, terus ini sistem perairannya gimana? Untuk sistem perairannya kita memakai sistem bioflok. Dan perairannya itu kita memakai sumur bor satelit. Bor satelit. Jadi kita ambil dari sumur bor, kita taruh ke kolam, nanti kita treatment untuk persiapan bibit.
untuk persiapan sebar bibit. Terus aeratornya di bawah kayaknya nih. Dari Aeratornya bawah, kalau bukan kita di dari bawah. samping. Ah, Oh. Jadi sahabat tani aeratornya dari bawah, ya kan? Biasanya kita lihat kan juga ada yang dari samping ya bang ya. ah. Nah ini dari bawah kenapa? Dari bawah, karena kita memiliki aerasi itu yang berbeda di antara yang lain, Pak. Nah kenapa tuh? Jenis aerasi yang kita pakai itu bukan diffuser, bukan uniring, bukan batu aerasi. Yo. Jadinya punya motivasi sendiri, ya kan, nyari tahu sendiri. Kita memakai alat yang beda, jadi nggak perlu perawatan sikat Oh. sampai panen. Depannya. Karena kan terkadang kan teman-teman itu kan memakai aerator yang dari atas ya, yang Betul. pakai selang itu biar bisa diambil, ditarik Iya. untuk disikat, perawatan penyikatan ya, Iya. selama 2 minggu sekali. Nah sekarang kita alhamdulillah tidak memakai sistem kayak gitu. Ini kan awal mulanya nih, kita mundur lagi ke belakang ya pertanyaannya ya. Awal mulanya gimana sih bisa bismillah nih biovlog? Jadi awal mulanya itu kita datang ketemu lahan yang sekiranya bisa saya manfaatkan, langsung saya terjun di minggu itu juga saya buat tanpa datang ke pram-pram lain terlebih dahulu. Ya memang itu suatu kecerobohan ya. Iya. Nah, akhirnya menimbulkan kerugian yang lumayan besar. Nah dari situlah saya pelajari terus. Alhamdulillah ketemu jalan keluarnya. Dari mulai kolam pembibitan sampai kolam pembesaran. Sekarang ya alhamdulillah ya untungnya sudah lumayan. Oke. Karena berawal dari kecil bukan dari besar. Nah bang, kan waktu itu kita datang ya, saya jaga tani datang masih 3 ya. Masih 3. Sekarang udah 19 ya. Dulu setahun 2 tahun ya, setahun lebih ya. Baru setahunan Oh, kalau nggak setahun. salah. Ya. Itu berarti lumayan untungnya ya. Lumayan. Kita sebar kalian bang. Boleh. Yuk. Ayo. Ini di kolam Apa ya? penampungan. Ini peletnya ukuran berapa nih? Min 2. Min 2. Heeh. Tipenya Tipenya 781 Min 2. 781 Min 2, nggak kecilan ya? Enggak. Aman ya? Jadinya kenapa saya sampai panen itu memakai Min 2? Oh, kenapa tuh? Nah, jumlah butirannya itu ketika kita dalam satu genggam, Iya. ketika pakai Min 2 itu jumlah butirannya itu makin banyak. Oh. Karena ukurannya kecil. Oh, iya, iya. Nah, kalau ketika ukuran peletnya besar, otomatis jumlah butirannya itu berkurang. Kurang. Nah, kalau jumlah butirannya banyak, secara tidak langsung ikan yang lain jadi kebagian makan. Yang lambat datang, jadinya nggak buru-buru habis. Oke, kalau Ketika- gede ya. kalau besar kecil kan semua kedapatan. kebagian. Nih, sahabat tani. Ini Min 2 nih. Ya, saya pernah lihat yang agak besar ya. Agak Ternyata besar. teorinya seperti itu ya. Ah. Biar semua kedapatan nih kalau yang kecil-kecil Min 2 gini. Kita sebar ya. Jadikan merata. Ini pakan sebulan berapa ton? Sebulan Dengan selama ini 5,5 sampai 6 ton. 5 sampai 6 ton lah 6 ya. ton. Alhamdulillah kita pernah mencapai FCR pakan habis 139 kilo, hasil panen pakan habis 1 ton 139 kilo. Iya. Nah, hasil panen mencapai 1,4 ton 1,4 dalam satu siklus, Oh, satu kolam. satu kolam ya. Jadinya kita ada bonus tuh. Berarti sebulan ini panen bisa lebih dari berapa nih? Iya. Kalau ikannya Ikannya dalam 1 bulan itu kita settingnya 5 kolam. 5 kolam. 5 dalam 1 kolam bulan. itu berapa? Bisa mencapai 3 6 ton. 6 ton. 6 ton. Luar biasa. Sebulan 5 kolam 6 ton ya? 6 ton. 6 ton panennya. Bang, itu ada gituan apa tuh? Itu sebenarnya ada di kolam penampungan. Oh. Kayak yang Karena dalam sana ya? Karena ini penampungan, jadi kita gunakan ini. Nah, ini bukan air bioflok, Oh. air biasa. Luar biasa. Karena buat penampungan, jadinya ketika kita panen misalkan 2-3 kolam, ikan itu kan tidak 100% dipanen. Iya. Karena masih ada ukuran kurang lebih 10% itu ukuran. Misalkan target kita 3, 4, 5 Iya. dalam 1 kilo ukurannya. Betul. Nah, ternyata terkadang itu masih ada 10% yang ukuran 6, 7, 8. Nah, itu kita jadikan satu lagi. Iya. Nah, itu yang besar-besar kita tampung di satu. Oh, berarti yang kecil-kecil dipisahin dulu Pisahin ya? dulu. Yang panen dimasukin. Nah, Ini sahabatan ini, kolam penampungan. baru diservis. Baru ini rapihin. Nah, apalagi ya? Oh iya, apalagi ya? Oh iya. Tadi dulu, jangan sini dulu. Airnya digantinya gimana nih? Kita treatment air itu sebenarnya bisa 9 bulan sampai 1,5 tahun ya baru diganti. Oh, full diganti ya? Tapi kita di sini untuk anak-anak
ketika satu kali panen udah ganti aja. Oh. Kita bikin treatment baru, kulturan baru segala macam. Airnya ditampung dulu apa gimana? Apa langsung ke sini? Diendapin dulu. Untuk persiapannya, untuk persiapan tebar bibit, Iya. kita endapkan selama 3 hari. Kita debar garam, kapur sesuai kubikasinya. Iya. Nah, setelah itu baru tebar bibit. Nah, baru diberikan kultur pertama. Kalau di sini itu memakai metode 2 kultur. Kultur pertama Iya. dan kultur kedua, kultur perawatan. Tuh. Terus kalau hujan nih, ini kan nggak ada atapnya. Nah. Kemana tuh? Nah, kalau Bikin hujan sakit nggak apa mati? kita memakai metode 2 pembuangan. Oh. Ini sepele tapi sangat berarti. Oh, sepele tapi berarti nih sahabat tani. Metode 2 pembuangan. Kenapa? Karena ketika hujan turun, Iya. air hujan itu kan tidak buru-buru langsung Turun. tercampur Iya. dengan air yang di dasar kolam nih, yang sudah ada di dalam kolam. Iya. Kalau kita memakai sistem pembuangan otomatisnya, memakai sistem pembuangan yang di dalam, yang biasanya sistem kontrolnya di luar tuh. Otomatis kan air yang lama keluar, air hujan nampung. Oke. Nah, di sini kita memakai 2 jadinya. Yang satu di dalam kolam Di dasar. sesuai ketinggian air. Iya. Yang satu di luar kolam untuk pengaturan ketinggian airnya. Jadi kalau meluap keluar sendiri airnya. Keluar sendiri yang ada di dalam kolam. Di dalam kolam. Nah, contoh seperti ini nih. Ayo. Sahabat tani. Nih, contohnya. Ini pembuangan dalam. Oke. Ini pembuangan dalam. Ketika nanti air hujan, Iya. otomatis air hujannya langsung kebuang. Oke, di Paling yang kecampur itu cuma beberapa persen aja. Dan pembuangan yang di luar itu usahakan lebih tinggi daripada kolam. Oh. Karena kan ini kan untuk membantu menguras lebih cepat ya. Dan membuang kotoran yang di dasar kalau yang di dalam itu. Iya. Ini lebih tinggi daripada yang sini ya. Jadi biar gitu. biar nanti ketika air meluap kena air hujan keluarnya yang dari sini. Oh. Gitu. Nih Bang, satu lagi. Sebelum kita ke mesin aeratornya ya. Tingkat kematian berapa persen nih kalau kayak begini? Tingkat kematian alhamdulillah kita nebar misalkan di 6.500 itu bisa kematian paling sekitar sampai panen itu 200 ekoran. 200 ekoran ya. Jadi nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu masih banyak. Inilah Masih standar budidaya. di bawah 10% ya. Oke. Bang, baru dah kita karena kan kunci utama Nila Biovlog ini kan aerator nih Bang. Kita lihat aeratornya mesinnya kayak apa sih? Boleh? Ayo. Untuk root blower yang 2,5 inch, yang 5,5 HP itu dia mampu menyuplai 5 sampai 6 kolam diameter 10. Iya. Nah, kalau untuk yang AMR 1500 Iya. paling 3. Oh. Tapi di sini kita memakai sistemnya 2 mesin. Iya. Dalam satu kolam ini kita memakai aerasinya 2. Bukannya aerasi dalam satu pipa utama, kita masukkan 2 mesin bukan. Jadi ya, misalkan contoh yang jalur sebelah mari disuplai dari AMR 1500. Dan jalur sebelah sana disuplai dari root blower. Antisipasinya ketika mesin salah satu mati, sini mampu menyuplai. Tetap standby untuk menyuplai. Nah, dan kedua, kalau kita memakai pipa jalurnya masing-masing, itu mesin menyuplainya itu dengan fokus, tidak beradu anginnya. Berarti biar sama rata ya? Sama rata. 19 kolam ini sama rata dengan 2 mesin itu? Itu belajar dari mana itu Bang? Apa otodidak? Otak-atik sendiri aja. Oh. Karena kalau kita budidaya itu, oke kita memiliki materi, buku materi. Tapi tetap kita harus melihat lingkungan sekitar. Gitu. Contohnya misalkan di kolam sini dengan di kolam teman-teman itu tidak bisa disamakan, Pak. Oh, tergantung ya. Tidak bisa disamakan ketika ada trouble sakit atau gimana. Oke, obatnya pakai obat jenis ini. Tapi kita cari tahu dulu penyebabnya apa di lingkungan sekitar. Gitu. Misalkan ketika ikan terkena jamur baru nebar, ketika terkena jamur rata-rata di teman-teman itu misalkan dikurangi airnya, diganti, dikasih garam segala macam. Tapi kita lihat dulu sama nggak lingkungannya sama yang di sini. Tujuannya kenapa? Karena masing-masing wilayah itu masing-masing beda lokasi, dari arah mata anginnya beda. Dari kena sinar mataharinya beda. Misalkan di kolam ini 12 jam, misalkan dari pagi sampai jam 12,
Dan yang di sana full dari pagi sampai sore. Nah, itu treatmentnya beda-beda walaupun dengan obat yang sama. Gitu. Jadi Berarti itu harus bener-bener teknikal banget ya. Hitung-hitungannya harus bener nih sahabat tani, karena setiap kontur wilayah berbeda-beda nih. Nah, itu harus pakai genset juga ya bang ya? harus pakai. Karena kalau mati lampu habis semua. Habis semua. Kan ya. Tapi pernah nggak ngalamin kayak gitu? Hal terburuk Alhamdulillah apa? sih selama ini enggak. Karena di sini ini anak-anak memang kita kasih sip-sipan. Oke. Karyawan berapa karyawan? Karyawan di sini 3. 3 aja ya. Tapi 24 jam. Nah, yang satu itu sip-sipan, kadang jaga malam. Ya. Sampai dia tidur paginya sampai sore. Nah, yang 2 lagi standby. Oke. Nah, yang satu lagi dia tektokan entah di kolam bibit, entah di kolam pembesaran. Ya. Itu hanya bagian bantu panen. Tuh. Nah, itu yang kenapa kita lebih ideal di kolam diameter 10. Karena untuk perawatannya nggak harus banyak orang. Terus ikannya juga lebih lega ya. Kalau orang bilang. Nggak terlalu padat. Nggak terlalu padat. Itu bisa bikin tingkat kematian tinggi ya kalau terlalu tebar banyak gitu. Makanya selalu saya sarankan kepada teman-teman, jika yang lain mampu tebar padat dalam kubikasinya, jika yang lain mampu dalam kubikasinya 300 ekor, 200 ekor, jika kita tidak mampu, jangan melakukan. Oke. Karena ini kita bermain bukannya bermain dengan benda mati, tapi makhluk hidup. Hidup ya. Tingkat kematian masih ada kan? Tingkat kematian masih ada. Kalau kita belum mampu untuk menangani resiko segala macam, sebaiknya jangan. Kalau saran saya, karena semuanya itu harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Siap. Nggak bisa dengan fasilitas kita kolam seperti ini, kita ikuti-ikutan tebar padat, jangan akhirnya kerugian yang kita dapat. Kerugian ya. Gitu. Nih bang, ngomongin ini, omset, boleh nggak? Boleh? Nah, kan tadi kita lihat sebulan berapa ton tadi? 6 ton ya? 6 ton. 6 ton. Kira-kira omsetnya berapa bang? Udah di ya omset kotor aja dah, range-nya berapa biar menginspirasi. Biasanya Sahabat kita tani. itu bersih ya, kita bersih itu bersih, udah dihitung karyawan, bayar listrik, pakan segala macam, pokoknya dihitung bersih itu per kolam itu rata-rata 9 sampai 12 juta sebulan tuh ya, per bersih kolam. ya? Bersih. Bersihnya. Mantap ya. Itu satu kolam. Satu kolam. Ini ada 19 kolam. Ya lu kaliin sendiri aja sahabat tani ya. Jadi bisnis pertanian itu memang sulit di awal biasanya bang ya. Sulit di awal, Karena pasti. ada kerugian dan segala macem. Makanya tapi kalau udah ketemu jalannya udah kayak Bang Jawir nih. Udah enak dah, duit tinggal datang diri ya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati juga bang ya, nipu ya. Banyak orang penipuan nih bang, jaga aja pernah ditipu bang. Sekarang begini, Gimana tuh? untuk Soal teman-teman nih, ketika kita ingin menjual hasil panen kita, misalkan ikan sudah di packing, Iya. saya sarankan ikan sudah di packing, nah dia bayar setengah, lebih baik bongkar lagi. Bongkar lagi, Kalau taruh saya lagi gitu, kolom ya. taruh lagi kolom. Nah, itu penipuan tuh pasti. Karena yang beli bukan dia aja. Apa yang kita khawatir? Iya, iya. Gitu ya kan. Kita udah budidaya dari sampai 4 bulan ya kan, sampai 3 bulan 4 bulan budidaya. Kita dengan treatment perawatan yang sulit, tiba-tiba ketika kita menghasilkan panen itu ditipu sama pemain-pemain. Pemain ya, pemain nih, penipuan ya. Biasanya begitu tuh. Biasa gini nih dia nih. Hati-hati juga nih untuk teman-teman. Misalkan kita menjual ikan, ini banyak trik nih. Penipuan, ada yang tidak dibayar hasil panennya, ada juga memainkan timbangan. Betul. Nah, saran saya, walaupun kita masih skala kecil, sediakan timbangan sendiri. Punya Gitu. sendiri ya. Punya sendiri timbangan. Timbangannya benar berarti. Kita terapkan SOP kita sendiri. Jangan kita terapkan SOP ke pembeli, ke tengkulak nih, ya kan? Jangan kita terapkan SOP seperti itu. Kita punya SOP sendiri. Pak, kalau memang mau beli ikan di saya, SOP saya itu ditimbang pakai timbangan saya. Kalau memang abang mau cek timbangan saya, monggo. Iya. Dan yang penting timbangan digital. Oke. Timbangan digital ya. Timbangan digital itu sangat penting. Oke. Itu tadi tips dari Bang Jawir. Ya sukses lah untuk petani biovlog nila. Ya bang ya. Alhamdulillah. Nanti kita keliling lagi ya bang ya. Siap, boleh. Oke sahabat tani, kita saksikan itu saja. Ikutin kita nih mau keliling. Oke. Yuk. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass. Tuh sahabat tani, kita akan ngasih nih pakannya yang min 2 ya. Min 2. Ini buat yang ukuran berapa nih bang? Kita sampai panen. Oh ini 1 bulan ya?
Oh, ya, ini usia 1 bulan. Oh, ini usianya 1 bulan. Berarti 1 bulan dari ukuran 2 jari. 2 jari, dari 2 jari ini baru 1 bulan, panen 3 bulan ya. Listriknya ya, yang lumayan ini berapa watt ini? Ini dalam sebulan itu listriknya 3.500.000 sampai 4 juta. Karena kan semuanya udah ada penghitungan. Sahabat Tani, kita mau tanya nih, apa bedanya yang pakai paranet atau yang enggak seperti atas nih, Bang Jawir? Nah, ini kita pakaikan pranet, karena kan banyak daun-daun ya. Sampingnya kan ada pohon, jadinya biar daunnya nggak jatuh di air, karena bisa mengandung, bisa merubah kandungan air. Amoniak gitu, Bang? Kalau saya sih menyarankan kepada teman-teman kalau memang lahannya terbuka, tidak ada pohonan segala macam, nggak usah, itu lebih bagus. Matahari langsung ya? Pertumbuhan ikan lebih bagus. Oh, nggak usah pakai paranet atau biasanya ada yang pakai itu lebih mahal juga budgetnya? Iya, budgetnya lebih mahal. Jadi gini, untuk ikan nila itu yang saya alami ya. Iya. Kenapa itu di Subang itu di air deras mampu sampai ukuran 1 kilo 1 ekor, 1,5 kilo 1 ekor, saya 2 kilo 1 ekor. Nah, jadinya ikan dari mulai bibit sampai ukuran 1 kilo isi 345 itu cocoknya di air yang hangat. Gitu. Tapi untuk ikan yang kita mencetak ukuran besar, jumbo, itu bagusnya di air dingin, di air deras. Dan kenapa di Subang itu dia lebih mahal konsumsinya di air deras dibandingkan dengan bioflok, karena ketika bibit yang baru tebar di kolam air deras itu tingkat kematiannya sangat banyak, Pak. Karena airnya dingin. Sementara untuk ikan kecil itu kan lebih bagusnya itu di air yang hangat. Hangat ya. Pertumbuhannya lebih bagus. Ya. Oke, sahabat tadi udah paham kan? Yuk, kita saksikan terus Sidak Farm. Semok-semok. Perlu diperhatikan nih teman-teman. Jika ingin membeli bibit, carilah bibit yang asal-usulnya jelas. Genetika. Karena ikan nila merah Bangkok ini bukan ikan lokal. Jadi kita perlu tahu indukannya generasi keberapa, F-nya F berapa, itu perlu, sangat penting. Jadi kebanyakan ini yang teman-teman kita tahu ini, sekian banyak yang udah hadir ke farm, itu dia taunya warna merah itu nila merah Bangkok. Bener nila merah Bangkok, cuman tidak tahu generasinya keberapa, yang layak dibesarkan atau enggak, bibit benih sebar atau enggak, kayak gitu. Halo sahabat tani, nih sekarang kita mau proses panen nih Bang. Panennya gimana nih Bang? Untuk kolam besar kan kapasitasnya sekitar 1,2 ton ikan. Iya. Jadi perlu dijaring dulu. Biasanya anak-anak itu dipancing sama pakan sedikit, ikan kumpul, baru dijaring. Nah, kalau tinggal 30% baru dikuras airnya. Itu. Ayo panen. Nih. Gila nih, panennya banyak banget nih. Guys. Wah. Aduh. Dian kan. Oh. Ya. Oh. Oke sahabat tani, tadi kita udah lihat Sidak Farm dari ukuran kolam, sistem udaranya seperti apa, terus pakannya apa, panennya berapa, omsetnya berapa, sampai panen nih seperti yang di belakang. Satu kolam bisa panen 6.500 ekor nila sahabat tani. Nah, saksikan terus Sidak Farm di Jagatani. Kalau mau komen-komen silahkan di YouTube-nya Jagatani. Nanti petaninya langsung yang jawab. Oke? Salam Jagatani.